Allahu Akbar. Allahu Akbar. Palestina, Palestina. Selamatkan, bebaskan. Palestina, Palestina. Bebaskan, bebaskan. Gaza, Gaza. Bebaskan, selamatkan. Israel, Israel. Hancurkan, hancurkan. Israel, Israel. Teroris, teroris. Tentu yang dimaksudkan Israel di sini bukanlah nama dari seorang nabi. Israel yang dimasukkan di sini adalah negara Zionis teroris yang kembali kemarin membuktikan tentang teror dan terorismenya, bahkan negara terorisnya dengan melakukan suatu perilaku yang bahkan lebih jahat, lebih biadab, lebih tidak manusiawi, lebih melanggar hukum internasional dibanding dengan yang dilakukan oleh para penyamun, para perampok, mereka-mereka yang sering disebut sebagai penyamun laut atau bajak laut dari Somalia. Para penyamun dan bajak laut dari Somalia itu, mereka tidak membunuh korban-korbannya. Mereka tidak membunuh mereka-mereka yang disandera. Mereka hanya meminta tebusan. Itu pun masyarakat internasional terus dan langsung melakukan tindakan untuk menghentikan tindakan kejahatan mereka itu. Yang dilakukan Israel sekarang lebih jahat daripada bajak laut dari Somalia itu. Mereka menghentikan bantuan kemanusiaan, bukan hanya menghentikan, bahkan kemudian mengambil ratusan juta rupiah yang dibawa oleh dua rekan kita dari dua lembaga kemanusiaan di Indonesia yang merupakan uang kemanusiaan dari rakyat Indonesia untuk saudara-saudara mereka di Gaza yang jumlahnya tidak kurang dari 1,2 miliar rupiah. Bahkan lebih daripada itu, mereka pun juga kemudian menghalangi puluhan ton bantuan kemanusiaan, beragam bantuan kemanusiaan yang dibawa oleh beragam kelompok saudara-saudara kita dari beragam negara, dari beragam agama, sehingga kemudian bantuan kemanusiaan itu tidak sampai ke Gaza. Ini juga tidak kalah daripada perampokan yang dilakukan oleh mereka-mereka dari Somalia itu. Karenanya, apa yang dilakukan oleh Israel ini sekali lagi membuktikan bahwa mereka sesungguhnya bukanlah korban daripada kekerasan. Mereka lah yang teror kekerasan di dunia. Mereka lah yang melakukan kekerasan melalui senjata dan negara. Mereka lah sesungguhnya teroris negara, yaitu yang bernama negara Israel. Israel, Israel, hancurkan, hancurkan. Israel, Israel, hancurkan, hancurkan. Dari mimbar ini saya sudah mengatakan bahwa kadang-kadang kita dibuat menjadi ragu oleh beragam orang yang mengatakan bahwa Pak Hidayat sudahlah, terlalu banyak orang yang mengutuk, sudah terlalu banyak kutukan, terlalu banyak kritik, terlalu banyak demonstrasi, tapi tidak ada gunanya. Toh Israel jalan terus. Setuju Anda dengan pernyataan ini? Tidak! Tidak setuju. Benar sekali. Mengapa? Karena pernyataan-pernyataan semacam itu adalah bagian daripada makar Israel. Pernyataan-pernyataan semacam itu adalah bagian dari yang diinginkan oleh Israel. Sehingga kita bahkan berkata pun tidak mau lagi, peduli pun tidak mau lagi, membiarkan Israel terus melakukan kejahatannya tanpa ada satu orang pun yang mengkritisi dan melakukan tindakan yang menghentikan mereka itu. Karenanya, biarpun kita dari sini dan bersama dengan rekan-rekan kita di negara-negara yang lain yang sejak kemarin dan sebelumnya telah melakukan kegiatan ini, kita harus meyakini bahwa apa yang kita lakukan pastilah bermanfaat. Apa yang kita lakukan pasti ada gunanya. Siapa yang mengira bahwa konflik kemanusiaan itu kemarin tidak ada gunanya? Banyak orang mengira tadinya itu tidak berguna, tidak ada manfaatnya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata itu bermanfaat luar biasa. Di antara manfaatnya adalah sekarang ini menghadirkan suatu kondisi kebersamaan. Kebersamaan antara Fatah dan Hamas. Mereka satu sikap menerima bantuan kemanusiaan itu. Dan mereka satu sikap mengutuk perilaku dan tindakan keji terorisme Israel itu. Mereka ternyata bisa bersatu. Persatuan inilah yang harus terus kita tumbuhkan. Itulah yang saya katakan, mewakili Anda semuanya, rakyat Indonesia. Bersama dengan Ketua DPR. Saya baru tadi malam datang dari Iran. 2 hari yang lalu, saya bertemu dengan Presiden Ahmadinejad. Di hari terjadinya pembantaian di Laut Tengah itu, saya dan Pak Marzuki Ali, Ketua DPR, bertemu dengan Ketua Parlemen dari Iran,
Dr. Ali Larijani, kami katakan kepada mereka bahwa ternyata peristiwa yang sangat-sangat biadab dan teroris itu justru menghadirkan persatuan dan kesamaan sikap dari faksi Fatah dan juga dengan saudara-saudara kita dari Hamas. Takbir! Sekarang banyak orang selalu mengatakan bahwa tidaklah mungkin kita memperjuangkan Palestina kalau kedua faksi ini tidak bersatu. Sekarang mereka bisa bersatu. Karenanya, sekali lagi, apa yang kita lakukan insya Allah selalu bermakna. Dan saya minta kepada Presiden Ahmadinejad untuk melakukan cara-cara yang efektif agar persatuan ini bisa dikembangkan. Untuk kemudian bisa menghadirkan Gaza yang dibebaskan, Gaza yang lepas dari blokade, dan bahkan menghadirkan Palestina yang merdeka nantinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar! Saudara-saudaraku, dari saya katakan bahwa yang dilakukan banyak manfaatnya. 12 saudara-saudara kita dari Indonesia bersama ratusan yang lainnya telah mewakili kita untuk menghadirkan solidaritas kemanusiaannya. Kita bangga dengan mereka. Kita doakan agar mereka kemudian mendapatkan yang terbaik dari Allah SWT. Yang meninggal menjadi syahid, yang luka segera sembuh, dan yang lainnya akan segera kembali ke Indonesia menjadi semangat-semangat baru untuk membela bangsa Palestina, memerdekakan Masjid Al-Aqsa, dan juga memerdekakan Palestina. Waktu saya sebelum ke Iran, saya bersama dengan Ketua DPR berada di Turki. Kami sampaikan kepada Presiden Turki, kami sampaikan kepada Ketua Parlemen Turki, Mehmet Ali Şahin, bahwa kami bangsa Indonesia sangat bangga dengan sikap dari Turki, sikap Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan yang dengan gagah berani berada di garda terdepan, membela bangsa Palestina, membebaskan Masjid Al-Aqsa, dan juga untuk membebaskan dari Gaza. Allahu Akbar. Allahu Akbar! Saya sampaikan kepada mereka, bangsa Indonesia bangga dengan sikap mereka. Dan hendaknya lah karenanya, mereka jangan mundur. Mereka harus menggalang kerjasama dengan beragam negara yang lain, supaya kejahatan Israel segera dihentikan, supaya terorisme negara dilakukan Israel segera bisa dikoreksi, supaya Gaza bisa lepas dari blokade, supaya Palestina segera merdeka, dan Masjid Al-Aqsa sebagai kiblat pertama Islam bisa dibebaskan kembali. Terakhir, saudara-saudaraku, dalam kesempatan yang sangat berharga ini, kami mendapatkan bukti bahwa suara Indonesia sesungguhnya sangat terhormat. Karenanya, saya berharap bahwa pemerintah Indonesia dengan beragam penyikapan yang telah dilakukan bisa melakukan cara-cara yang lebih aktif lagi untuk kemudian salah satu diantaranya adalah segera berkomunikasi dengan Presiden Hosni Mubarak dari Mesir. Mesir sekarang ini telah membuka Rafah, sekalipun baru untuk beberapa saat saja, dari pagi hingga sore. Saya kira sangat baik bila Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, menelpon secara langsung kepada Presiden Hosni Mubarak, menyampaikan apresiasi terhadap perkembangan yang ada. Tapi harus dikatakan bahwa yang lebih dipentingkan adalah yang sudah dilakukan ini lanjutkan. Bukan hanya pada jam-jam tertentu saja. Buka perbatasan Anda dengan Palestina. Buka jalur Rafah itu selama-lamanya supaya bantuan kemanusiaan bisa hadir. Allahu Akbar! Berikan supaya Gaza tidak terus-menerus menjadi penjara, supaya terorisme Israel bisa dikoreksi. Saudara-saudaraku, insya Allah dengan semangat semacam ini, insya Allah kejahatan dilakukan Israel yang seolah-olah dia menjadi sesuatu yang kemudian seolah-olah dia bisa melakukan apapun, tidak ada yang menghukum, seolah-olah seluruh dunia telah dikalahkan, seolah-olah seluruh sistem dunia telah dihancurkan, seolah-olah seluruh hukum tidak bisa ditegakkan karena kejahatan Israel. Karena terakhir saya mengatakan bahwa kejahatan Israel ini bukan hanya menghadirkan korban Palestina, Gaza, Timur Tengah, Arab, Islam, bukan. Kejahatan Israel ini telah menghancurkan tata dunia, telah menghancurkan ketertiban dunia, telah merusak hukum internasional, telah merusak kredibilitas daripada PBB, telah merusak kredibilitas daripada Amerika Serikat. Maka sangatlah layak bila Amerika marah, sangatlah layak bila PBB marah, sangat layak bila dunia marah, karena sesungguhnya mereka sekarang ini dirusak dan dijadikan korban oleh terorisme Israel. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Palestina, Palestina. Bebaskan, bebaskan. Gaza, Gaza. Selamatkan, selamatkan. Gaza, Gaza. Selamatkan, selamatkan. Israel, Israel. Hancurkan, hancurkan. Israel, Israel. Hancurkan, hancurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara,